Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bertemu lagi dengan Ibu Arwis Yuliana dari UPTD SD Negeri 04 Batu Payuang, Kecamatan Lare Sagu Halaban, Kabupaten 50 Kota. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, kali ini materi pembelajaran kita adalah tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Tahukah Ananda apa tujuan makhluk hidup itu berkembang biak? Ya, tujuan makhluk hidup itu berkembang biak tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melestarikan kelangsungan hidupnya sendiri. Nah, inti dari materi pembelajaran kita kali ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, Anda dapat menyebutkan apa itu perkembangbiakan generatif. Yang kedua, Anda nanti dapat menyebutkan ciri bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang ketiga, Anda nanti dapat menyebutkan proses dari pembuahan. Nah, yang keempat, nanti Anda dapat menyebutkan macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Nah, sekarang yuk kita simak materinya. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi apabila sel kelamin jantan melebur menjadi satu dengan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada pada bunga. Sel kelamin jantan pada bunga itu adalah serbuk sari, sedangkan sel kelamin betinanya adalah putik. Nah, anak-anak ibu, apabila bunga itu dikatakan sempurna, itu karena dalam satu bunga itu memiliki dua sel kelamin sekaligus. Ada serbuk sari dan ada juga putik. Tetapi kalau dalam satu bunga itu tidak memiliki benang sari, atau hanya memiliki putik, atau hanya memiliki benang serbuk sari saja, maka itu disebut bunga tidak sempurna. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi,
apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik, itu nanti disebut dengan penyerbukan atau pembuahan. Kemudian setelah pembuahan, maka pembuahan itu akan menghasilkan zigot. Zigot itu selanjutnya akan menjadi embrio yang berada di dalam biji. Kemudian biji akan berada di dalam buah. Nah, biji itulah yang akan menjadi tumbuhan baru lagi. Selanjutnya, Ananda Ibu yang Ibu sayangi, dalam penyerbukan itu ada 4 cara. Ada penyerbukan secara sendiri, penyerbukan tetangga, ada lagi penyerbukan silang, dan penyerbukan bastard. Apakah yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan silang apabila serbuk sari jatuh ke kepala butik bunga lain tapi tetap di batang itu sendiri. Nah, yang ketiga itu tadi cara penyerbukannya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu penyerbukan yang terjadi pada satu bunga apabila serbuk sarinya jatuh dari serbuk sari bunga yang satu kepada putik bunga yang lain, tapi batangnya juga beda dengan bunga jenisnya sama. Nah, kemudian penyerbukan bastard. Penyerbukan bastard maksudnya adalah apabila serbuk sari jatuh kepada putik bunga lain dan jenisnya pun berbeda. Nah, Ananda Ibu semuanya, itulah materi kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi